Luangkan waktumu, rehatlah sejenak. Holiday, holiday. Ambil cutimu, buka tabunganmu. Holiday, holiday. Holiday, 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 holiday. Hanya bisa didengar oleh sebagian hewan seperti ikan lumba-lumba, jangkrik, dan juga anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Saya harap adik-adik baik semua ya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi dapat merambat, dapat dipantulkan. Sifat dapat merambat, tentu kita tidak asing lagi dengan bunyi. Pasalnya bunyi bisa merambat sampai ke telinga kita. Bunyi dapat merambat pada media zat padat, zat cair, dan juga udara. Namun, bunyi tidak dapat merambat dalam ruangan hampa udara. Hal ini disebabkan bunyi termasuk gelombang longitudinal yang membutuhkan medium untuk merambat. Jenis bunyi dibagi menjadi 3. Salah satunya yaitu bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz per detiknya. Bunyi infrasonik ini hanya bisa didengar oleh sebagian hewan seperti ikan lumba-lumba, jangkrik, dan juga anjing. Yang kedua ada bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik ini bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz per detiknya. Bunyi ini bisa didengar oleh manusia, namun manusia lebih peka terhadap bunyi yang memiliki frekuensi 50 Hz ketika berbisik-bisik, 1000 Hz ketika berbicara normal, dan 10.000 Hz saat berteriak. Bunyi juga ada yang bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz per detiknya. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh sebagian hewan, di antaranya yaitu kelelawar, paus, tikus, dan juga katak. Sifat bunyi seperti yang saya sampaikan tadi bisa dipantulkan. Telah disebutkan di atas bahwa salah satu sifat bunyi adalah dapat dipantulkan. Bunyi bisa dipantulkan ketika mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, kaca, papan. Menurut sifat bunyi dapat dipantulkan dibedakan menjadi 2, yaitu gaung dan gema. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi ini dapat merusak bunyi aslinya. Biasanya hal ini terjadi jika jarak dengan dinding itu terlalu dekat. Yang kedua yaitu gema. Gema ialah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya selesai diucapkan. Biasanya hal ini terjadi jika jarak sumber bunyi itu terlalu jauh dengan dinding. Gema ini dapat memperjelas bunyi aslinya.
Bunyi juga memiliki sifat dapat diserap. Kenapa? Selain bunyi dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap karena bunyi akan diserap ketika mengenai permukaan benda yang lunak seperti karet, busa, kain, goni, dan juga karpet. Biasanya benda-benda ini digunakan untuk mengurangi efek dari bunyi. Biasanya kita tahu ya di studio dan juga bioskop. Sekian tadi presentasi dari kakak. Semoga dapat bermanfaat. Setelah ini kita akan membuat media di mana bunyi dapat merambat. Yuk kita lanjut. Di sini saya akan membuat teleponan yang bahannya yaitu 2 kaleng susu, gunting, paku sedang, benang volt, sama palu. Yang pertama-tama yaitu kita lubangi kaleng susunya menggunakan paku dan palu. Setelah sudah, yang satunya juga sama, kita lubangi. Selesai dilubangin, kita gunakan benang volt ini buat perantaranya, jadi sumber bunyi dapat bergerak melalui benang karet. Satu meter setengah ini juga cukup. Itu kita gunting. Setelah benang bolnya sudah tergunting, kita masukkan ke dalam kaleng tersebut. Selanjutnya kita lipat supaya benang bolnya tidak keluar dari kaleng. Setelah sudah kita gulung seperti ini, satunya sama. Ini berat. Tadi melawan. Nah, setelah kita tinggal pakai cara sana. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaannya, yaitu seperti kita teleponan menggunakan HP, fungsinya sama. Jadi kita bergantian, kita yang berbicara, nanti ada yang mendengarkan.
setelah kita bicara kita yang menggunakan dulu. Jadi namanya Bu. Jadi dinyatakan bunyi dapat merawat menggunakan kegiatan seperti ini.